Fungsi manajemen PAUD dan settingan pembelajaran di PAUD. Materi yang akan dibahas yaitu apa fungsi manajemen di PAUD, apa pengertian settingan pembelajaran di PAUD, dan bagaimana settingan pembelajaran di PAUD. Manajemen ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu pengorganisasian, yang ketiga itu penggerak, dan yang terakhir itu pengendalian. Poin pertama itu merupakan perencanaan. Perencanaan ini merupakan suatu proses kegiatan rasional dan sistematis dalam menetapkan keputusan, kegiatan ataupun langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien. Contohnya seperti adanya rancangan pelaksanaan pembelajaran harian, adanya rancangan pelaksanaan pembelajaran mingguan, bahkan program semester. Yang kedua itu pengorganisasian. Yang dimaksud dengan pengorganisasian itu merupakan proses penetapan secara rapi yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi agar hasil perencanaan dapat berjalan dengan lancar. Di sini maksudnya merupakan mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi. Misalnya nih, ada pengelompokan atau pembagian kerja seperti guru utama, guru pendamping, bagian staf, dan lain-lain. Yang ketiga itu penggerakan. Nah, di dalam penggerakan ini merupakan proses pengarahan dan pengaruh aktivitas direncanakan dan dilaksanakan. Maksudnya, suatu tindakan agar semua orang dalam anggota kelompok itu berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Poin terakhir itu pengendalian. Pengendalian merupakan proses peninjauan hasil kinerja. Nah, maksudnya proses ini memberikan timbal balik dan tindak lanjut pembagian antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian apabila terdapat penyimpangan. Contohnya seperti penilaian kinerja guru pada setiap bulan sekali. Maksudnya seperti penilaian kinerja guru dalam mencapai target pencapaian anak terhadap pemahaman materi yang diajarkan oleh guru itu. Biasanya guru menghasilkan berupa catatan anekdot untuk anak-anak. Nah, itu akan dikasihkan kepada kepala sekolah. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Tentang pengertian settingan pembelajaran di PAUD. Nah, menurut kutipan Suharni 2019, settingan pembelajaran di PAUD berdasarkan manajemen adalah bagaimana lembaga ini memanajemen lembaga dari berbagai aspek, yaitu mulai dari sistem pengelolaan, pendidikan, karyawan, anak didik, keuangan, sarana dan prasarana, serta keluaran yang dihasilkan oleh PAUD. Sedangkan menurut Firmansyah dan Wardana 2016, settingan pembelajaran di PAUD berdasarkan manajemen adalah bagaimana agar suatu lembaga pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Maka diperlukan adanya penataan, pengaturan, dan pengelolaan yang baik. Sedangkan Latifah dan Widyastuti, settingan pembelajaran di PAUD berdasarkan manajemen adalah penyelenggaraan pendidikan harus dikelola guna untuk mengembangkan manusia seutuhnya. Pendidikan harus direncanakan, dikelola, diatur, dan diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa settingan pembelajaran di PAUD adalah bagaimana pengaturan pembelajaran di PAUD yang sesuai dengan pengelolaan manajemen yang baik, mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil setiap keputusan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan Settingan pembelajaran di PAUD yang meliputi proses perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian. Pertama, perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk memberikan panduan dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini berupa RPP,
di mana RPP ini dibuat oleh guru. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, yang merupakan penerapan dari RPP atau implementasinya berdasarkan perencanaan pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Tahap yang terakhir adalah penilaian, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Waktu pelaksanaan penilaian dilakukan sejak anak masuk dan selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian menyangkut seluruh aspek perkembangan anak. Aspek-aspek tersebut antara lain nilai-nilai agama dan moral, kognitif, sosial, emosional, bahasa, seni, dan fisik motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus.